Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami akan mempresentasikan mengenai General Ability Test mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan dosen pengampu oleh Ibu Syarifah Faradina, SPSI MA. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angga Dwi Fajar Ismail, Dwi Ka Anggriani, Hamim Al-Busti, dan Qurratu Aini. Sejarah dan latar belakang tes tersebut. Pada awalnya, telah dipraktekkan oleh negara Cina sejak sebelum dinasti Han, yang dilakukan oleh Jenderal Cina untuk menguji rakyat sipil yang ingin menjadi legislatif berdasarkan pengetahuan menulis klasik, persoalan administratif dan manajerial. Kemudian, dilanjutkan sampai pada masa dinasti Han 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Namun, seleksi ini tidak lagi untuk legislatif saja, tetapi mulai merambah pada bidang militer, perpajakan, pertanian, dan geografi. Meskipun diawali dengan sedikit mencontoh pada seleksi militer Prancis dan Inggris, sistem ujian telah disusun dan berisi aktivitas yang berbeda, seperti tinggal dalam sehari semalam dalam kabin untuk menulis artikel atau puisi. Hanya 1% sampai dengan 7% yang diizinkan ikut ambil bagian pada ujian tahap kedua yang berakhir dalam 3 hari 3 malam. Menurut Geo Gray 1992, seleksi ini keras namun dapat memilih orang yang mewakili karakter orang Cina yang kompleks. Tugas-tugas militer yang berat cukup dapat dilakukan dengan baik oleh pegawai yang diterima dalam seleksi fisik dan psikologi yang intensif. Tes kemampuan umum biasanya disebut dengan tes intelijensi, yakni suatu tes yang meneguk kemampuan seseorang secara umum. Misalnya, tes kecerdasan yang dirancang oleh J.C. Raven, Progressive Matrix, dengan segala modifikasinya. Tes ini biasanya disebut juga sebagai General Mental Ability, yang disusun sedemikian rupa sehingga pengaruh kemampuan verbal, kondisi budaya, dan tingkat pendidikan terhadap hasil tes diperkecil. Tes ini disusun berdasarkan pengukuran Spearman atas faktor umum Spearman G-Factor, Anantasis 1990. Intelijensi yang merupakan kemampuan umum seseorang, sedangkan bakat merupakan kemampuan yang bersifat khusus. Jadi, para ahli sepakat dalam memandang intelijensi sebagai kemampuan umum seseorang. Kemampuan umum tersebut sering disebut juga dengan General Factor atau G-Factor. Dalam pandangan ini, hasil tes intelijensi menunjukkan secara umum kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri, belajar atau berpikir abstrak, dan tidak dapat menunjukkan bidang khusus atau kemampuan khusus apa yang cenderung dikuasai. Untuk melengkapi hasil tes intelijensi dalam melihat kemampuan khusus seseorang, biasanya digunakan tes bakat. B. General Ability Test atau General Aptitude Test dilakukan untuk menemukan cara pengukuran kualitatif calon karyawan yang lebih objektif. Pada dasarnya, tes kemampuan didesain untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh seseorang seperti ketelitian, kecepatan, keakuratan, kelogisan dalam berpikir, kemampuan mengikuti instruksi, dan lain-lain. Hasil-hasil tes ini bermanfaat dalam berbagai macam hal untuk membantu konselor atau guru pembimbing dalam memberi bantuan terhadap klien, terutama untuk yang pertama, memahami diri klien yang lebih mendalam dalam hubungannya dengan kekuatan dan kelemahan bakatnya. Yang B, menentukan di mana klien berada yang berhubungan dengan bakat-bakatnya dalam berhubungan dengan orang lainnya dalam angkatan kerja menggunakan norma-norma populasi pekerjaan umum. C. Menentukan potensi bakat klien untuk jabatan khusus atau menggunakan norma-norma tes bakat khusus. D. Menentukan potensi bakat-bakat klien untuk mengelompokkan jabatan atau menggunakan norma-norma pola tes bakat jabatan. Yang E. Menentukan potensi bakat klien dalam pendidikan dan pelatihan tertentu atau menggunakan semua norma yang telah dikemukakan dalam B, C, dan D di atas. Selain untuk rekrutmen, tes ini juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sebagai berikut.
Yang pertama, mengevaluasi karyawan untuk menansi ke posisi yang berbeda. Yang kedua, mengidentifikasi karyawan dengan potensi leadership yang tinggi. Yang ketiga, membandingkan bakat karyawan dengan tolak ukur industri atau geografis. Yang keempat, memahami kekuatan dan kelemahan dari bakat yang dimiliki karyawan. Yang kelima, mengembangkan nilai jangka panjang karyawan. Contoh-contoh dan gambar-gambar yang berkaitan dengan General Ability Test. Pertanyaan kemampuan umum dijabarkan serupa dengan pertanyaan dalam tes IQ. Jenis pertanyaan ini dapat dikategorikan dalam 5 bidang topik utama. Pertama, kemampuan verbal. Kemampuan verbal adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami dan menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Tes yang akan diujiankan seperti tes lawan kata atau antonim, sinonim, analogi, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kedua, kemampuan nonverbal. Kemampuan nonverbal biasanya akan diminta untuk melanjutkan rangkaian simbol dengan cara yang logis atau menemukan simbol yang hilang untuk membedakan antara informasi yang relevan atau informasi yang tidak relevan dan dapat berpikir secara abstrak. Ketiga, kemampuan numerik. Kemampuan numerik adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam ketepatan maupun ketelitian dalam berhitung. Tes yang akan diujiankan adalah matematika dan deret angka. Dengan tes ini, diharapkan seseorang mampu berpikir secara teoritis, baik hitungan yang berupa angka maupun logika matematika. Keempat, kemampuan spasial. Kemampuan spasial adalah kemampuan seseorang untuk merancang, menggambarkan, dan membayangkan suatu benda atau objek secara tepat. Tes yang akan diujiankan adalah tes gambar, yakni calon karyawan dapat diminta untuk menyesuaikan berbagai bentuk, membayangkan bentuk yang diputar dan dipantulkan. Keempat, kemampuan reasoning. Kemampuan reasoning adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan sebuah masalah. Tes yang diujiankan adalah pengetahuan umum. Kelima, kemampuan memori dan kreativitas berpikir. Kemampuan memori dan kreativitas berpikir adalah suatu kemampuan seseorang yang berkaitan dengan daya ingat menghafal dan kreativitas berpikir pada saat menyelesaikan sebuah masalah. Tes yang akan diujiankan adalah tes daya ingat atau memory test. Langkah-langkah pengerjaan atau instruksi yang digunakan tes. Prosedur tes EQ dilakukan dengan meminta calon karyawan untuk mengerjakan soal-soal dalam batas waktu tertentu. Menjawab berbagai pertanyaan tersebut bertujuan mengukur faktor-faktor kecerdasan calon karyawan, misalnya logika, matematika, dan pengetahuan umum. Tes berbentuk soal-soal ini juga mengevaluasi kemampuan seseorang dalam mengelompokkan sesuatu, serta mencari hubungan dan analogi dari suatu konsep. Pada umumnya, tes EQ dilakukan dalam waktu 3 jam. Calon karyawan akan membutuhkan kertas dan pensil untuk mengerjakan tes. Pada beberapa tes, kalkulator juga mungkin diperlukan. Pastikan tidak ada gangguan selama 3 jam pengerjaan tes tersebut. Calon karyawan perlu membaca soal dengan hati-hati dan memilih jawaban yang dirasa benar. Kelebihan dan kekurangan tes tersebut. Yang pertama, kepraktisan. Waktu pelaksanaan relatif singkat dengan memperoleh informasi yang cukup banyak. Pelaksanaan dan penskoran dapat dipelajari dengan mudah. 2 papan perlengkapan adalah kompak, mudah dibawa dan relatif murah. Buku tes dan papan perlengkapan dapat dipergunakan kembali. Yang kedua, reliabilitas. Karakteristik studi ini sebagian besar memperlihatkan stabilitas atau konsistensi pengukuran dan secara langsung dapat diperbandingkan dengan bentuk pengganti. Yang ketiga, validitas. Studi validitas telah dilaksanakan pada tes GATB lebih dari 25 tahun. Yang terakhir, standarisasi. Kelebihannya, yang pertama, tidak adanya human error atau scoring data. Yang kedua, mudahnya diakses ketika ingin mengikuti tes karena bisa melalui online. Yang ketiga,
adanya variasi warna atau teks sehingga tidak bosan ketika melakukan tes. Yang terakhir, scoring data yang cepat dikarenakan sudah berbasis komputer. Kekurangannya, yang pertama, jika adanya instruksi yang kurang jelas, tes tidak bisa bertanya pada tester karena instruksinya hanya berdasarkan pada data yang tertanam pada program. Yang kedua, data hasil scoring dirasa kurang valid karena tidak adanya penilaian lain dari tester. Yang ketiga, adanya indikasi berlaku curang oleh tes ketika mengerjakan tes. Hasil data diperoleh oleh tes intelijensi berbasis online, tidak terjamin kerahasiaannya. Dan yang terakhir, hasil tes intelijensi tidak dapat sempurna karena tidak adanya kepastian konsentrasi. Tes dipengaruhi oleh suasana lingkungan atau tidak ketika mengerjakan tes. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.